meniadakan segala macam problem masalah, saudara. Kenapa? Karena keadilan ditegakin. Makanya nggak ada bencana, makanya nggak ada bala. Makanya ketika Allah mengatakan alaikum anfusakum, wajib atas kalian menjaga. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memberi madarat kepada kalian orang-orang yang telah tersesat jika kalian telah mendapat petunjuk. Menarik, saudara, ayat ini diterjemahkan oleh Nabi SAW. Apa sih tanda kalau kita dapat petunjuk? Apa sih kalau kita betul-betul tidak mendapatkan madarat dari orang-orang yang sudah sesat, orang-orang yang dekat, orang-orang yang biadab? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, saudara? Antum taqra'una hadhil ayah. Kalian baca ayat ini. Kalian baca ayat alaikum anfusakum la yadurruhum man. Kalian baca ayat tersebut. Dan Nabi SAW menjelaskan apa? Tanda-tanda kalau mereka telah mendapatkan petunjuk adalah idza ra'au zalimah, jika mereka telah melihat seorang yang zalim. Kemudian lam ya'khudh ala yadayhi, tapi tidak melakukan memegang tangannya, artinya tidak melakukan upaya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menegur secara lisan bagi yang berani menegur secara lisan, tidak melakukan tindakan bagi yang memiliki kapasitas melakukan tindakan, atau minimal menolak dalam hatinya. Artinya apa, saudara? Ketika tidak ada penolakan terhadap satu kezaliman yang terjadi, baik menolaknya dengan perbuatan atau dengan lisan atau menolak, maka dia terkena madarat daripada orang yang telah sesat. Artinya dia belum dapat petunjuk. Yang kedua, ini yang berbahaya, saudara. Au syakka, atau dia ragu. Ini tanda-tanda kalau dia udah kena madarat nih. Tanda-tanda kalau dia tidak mendapatkan petunjuk nih. Au syakka ala ayya umma iqabuhu min. Dia ragu kalau orang zalim itu tidak memberikan buruk gara-gara kezalimannya. Makanya, saudara, kita orang beriman, kita umat Islam, ini bencana yang terjadi di kita punya negeri itu gak ujuk-ujuk begitu aja datang, saudara. Allah gak mungkin memberikan ujian kepada hambanya tanpa ada sahabat musabaknya. Kok bisa, saudara, bencana begitu bertubi-tubi? Merapi, Gunung Semeru meletus. Di wilayah Lombok, laut bergejolak. Di Jakarta Utara tumpah air laut, saudara. Di beberapa daerah di Manado, di beberapa wilayah Indonesia, Allah turunkan bencananya. Di Garut, di berbagai tempat. Kenapa kok bencana begitu banyak, saudara? Apa sebabnya? Dengan merujuk kepada ayat ini, jangan-jangan masih banyak di antara kita ulamanya diam, ulamanya tutup mulut. Tidak ada penolakan terhadap kezaliman yang saat ini sudah merajalela. Makanya Imam Al-Haddad pernah mengatakan ciri-ciri rusaknya zaman: al-alimu asam wal jahilu abkam. Orang yang berilmu bisu, orang bodohnya tuli. Kenapa? Li'annal alima la yatakallam. Orang yang punya ilmu, dia diam, dia tidak bicara, tidak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Gara-gara saudara, kalau kita ini diancam paling banter penjara atau mati, kok kita takut? Mereka ini diancam neraka, diancam murka Allah, diancam rahmat Allah. Mereka gak takut, mereka terus berinovasi untuk memadamkan Allah. Kok kita baru diancam kita diancam baru penjara, baru diancam baru dibunuh, terus kita takut, saudara? Yang pantas takut mereka.
takut sudah. Dia diancam murka Allah nggak takut. Dia diancam neraka nggak takut. Dia diancam laknat Allah nggak takut. Kita walaupun kita kalaupun sampai kita berjuang ini kita mati, kita nyusul 6 syuhada saudara. Selama hati kita ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dipuji, kita dapat syahadat. Mereka mati ini menandakan bahwa perjuangan imam besar kita alal haq, imam besar kita dalam kebenaran. Makanya Allah berikan mereka syahadat saudara. Ini menjadi motivasi kita, bukan kita bikin mundur, bukan kita takut. Kok mereka yang diancam neraka nggak putus-putusnya saudara? Mereka diancam murka Allah nggak takut-takut saudara? Kok kita yang malah takut? Kita kayak nggak percaya janji Allah. Kita kayak nggak percaya daripada apa yang Allah siapkan buat kita. Makanya kata Imam Haddad, ciri-ciri fasad, ciri-ciri kerusakan, al-alimu asam wal jahilu abkam. Orang alimnya bisu, orang bodohnya tuli. Kenapa? Li'annal alima la yatakallam. Orang alimnya nggak ngomong, nggak menyampaikan. Wal jahil la yasma. Dan orang bodohnya nggak dengar. Saya mau tanya, zaman sekarang omongan Imam Haddad udah terjadi belum? Sudah atau belum? Imam Haddad yang disampaikan beliau sudah terjadi atau belum? Sudah atau belum? Sudah belum? Ya saudara, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Dan menariknya Imam Haddad bilang apa saudara? Al-ilmu sayful lil jahl. Ilmu itu adalah pedang untuk meniadakan kebodohan. Tapi sayangnya ilmu yang menjadi senjata itu lam yusta'mal, tidak digunakan li amnit thariq, untuk mengamankan jalan, tapi li qat'it thariq, tapi digunakan untuk merampok. Imam Haddad kayak lagi terbang nyari saudara. Imam Haddad kayak tahu apa yang bakal terjadi. Ada mereka-mereka yang punya ilmu, ilmunya dia sampaikan, tapi menjadi pembenaran bukan nyari kebenaran. Bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dari agama. Dia bukan mengamankan agama, mengamankan umat Islam, tapi justru menjadi perampok agama Islam sudah. Senjatanya digunakan bukan buat bela Allah, tapi justru menjadi musuh-musuh Allah. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adani mengatakan, man lam yuhibbun nabiyya yuhibbu a'da'ah. Siapa orang kalau di hatinya itu gak ada cinta sama Nabi, maka dia bakal cinta sama musuhnya Nabi. Ilmu yang dia punya bakal digunakan untuk khidmatan li'a'da'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati saudara, perkara mahabbah bukan perkara sepele. Gedein cinta kita sama Nabi saudara. Perbesar cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu kisah. Kisah ini seorang pemuda, dia pemuda miskin, berwajah tak tampan. Pemuda ini ditegur sama Nabi, karena perhatiin nanti kayaknya gak punya istri, ini gak punya bini. Dibilang bagaimana Rasulullah, ini kerjaan gak punya, mukanya jelek, kerja bisu aja, lihat. Akhirnya dibilang nanti mau gak nikah, kata Nabi. Dia berkata, ya tadi jawabannya. Kemudian Nabi perintahkan, dia suruh ajudannya untuk tuliskan surat untuk melamar satu putri. Dan ini putri tercantik di zamannya sudah. Anak-anak bangsawan. Kau bawa surat ini, sampaikan surat ini dariku. Aku yang lamarkan wanita itu untukmu. Dia bawa surat itu sudah. Dia datang kepada sang ayahnya. Sampai ke rumah, dia sampaikan, ini ada surat
berisi surat lamaran putrimu untuk dinikahkan dengan diriku. Ini saudagar kaya dilihat nih yang lamar orang mobilnya jelek, miskin lagi. Yang biasa datang kemarin orang-orang kaya, ganteng-ganteng ditolak. Ini miskin gak punya duit, mobil jelek melamar. Singkat cerita dibilangin nama anaknya, ini ada melamar nih, Fulan bin Fulan namanya Zahid. Nangis tuh perempuan, ya Allah jelek banget kalian ngamar. Enggak mau. Kemudian tuh aja dengar kan, ini perempuan nggak mau sampaikan ke Nabi Muhammad SAW, lamarannya ditolak bukan karena aneh tapi anakan. Ketika itu anaknya dengar kok ada nama Rasulullah, disampaikan. Kok bapak nggak bilang tahu ada nama Rasulullah nggak disebut? Ini Rasulullah ngirim surat lamaran buat itu dinikahin sama si Zahid. Oh, kalau ini perintah Rasulullah, sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Ini perempuan ketika tahu ini perintah Rasulullah, dia dengar, dia terima, dia taat, saudara. Zahid senangnya nggak keharuan, mukanya semberingah. Dia pulang nemuin Nabi, dia sujud, dia bersyukur, dia lapor sama Nabi. Nabi, lamaranmu diterima, malam ini aku akan nikah. Ditanya sama Nabi, punya duit nggak buat pernikahan? Nggak ada. Yaudah, nanti pergi ke sahabat-sahabat minta duit buat pernikahan. Dia pergi, dia jalan sudah. Dia datangin sahabat, dia dapat duit luar biasa banyak. Dia pergi ke pasar, sampai ke pasar, tahu-tahu dengar seruan. Wah, siang hari ini menjelang sore kita akan bertempur berperang melawan kaum musyrikin. Dia dengar, waduh, ada perang nih. Mana malam mau zuat lagi. Dia pikir-pikir bagaimana nih urusan. Dia istighfar 3 kali, saudara. Sampai akhirnya dia lihat ke masjid, semua sudah bersiap-siap, semua dengan pakaian perangnya. Nabi sedang bergegas. Akhirnya duit yang dia dapatkan itu dia belikan kuda terbaik, dia belikan baju perangnya, dia belikan senjatanya. Dia gugurkan niat dia untuk menikah, saudara. Dia beristighfar, sempat dia ragu, tapi dia memilih untuk mengedepankan Allah dan Rasulnya. Dia beli kuda terbaik, baju perisai terbaik, dan dia bertempur saat itu. Dia kalahkan musuh begitu banyak, sampai akhirnya dia mati bersimbah darah, dia gugur. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan kebiasaannya Rasulullah SAW setelah perang, Rasulullah keliling, saudara, melihat sahabat-sahabatnya yang gugur. Sampai di kejauhan dia lihat seorang pemuda dengan mengurang darah yang begitu luar biasa. Dia lihat ternyata Zahid yang malam hari akan melakukan pernikahan, saudara. Nabi sedih, Nabi pangku jasadnya, saudara. Nabi katakan, kau pilih Allah, kau pilih berjuang dengan Rasulullah dibanding pernikahan yang telah kau nanti-nantikan. Subhanallah, gak lama turun bidadari dari surga, sudah berebut ingin menikah dengan Zahid, menjemput Zahid. Sampai satu bidadari tersingkap kakinya yang begitu indah sampai Nabi malu melihatnya, sudah. Dia pilih bela Allah, dia pilih bela Rasulullah daripada menikmati kehidupannya yang fana, sudah. Sampai ketika informasi ini terdengar oleh calon istrinya, calon istri mengatakan, maha beruntung calon suamiku, andai saja aku bisa menemaninya di surga kelak, walaupun aku tidak bisa menemaninya di dunia. Anugerah dari Allah, saudara. Kecintaan itu yang membuat mereka punya kekuatan. Kecintaan itu yang membuat mereka tidak lagi mahabbah terhadap dunia.
Kecintaan itu yang membuat mereka menutup mata terhadap kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. 6 syuhada menunjukkan itu, sudah. Di antara mereka ada yang udah mau skripsi. Di antara mereka udah ada yang mau skripsi, sudah semester 8, udah tinggal sidang. Dia milih jaga di Sentul untuk jaga imam besar, saudara. Dia bilang, untuk Umi urusan dunia, untuk Qaddafi urusan akhirat. Andi Oktiawan beberapa bulan lagi mau nikah, saudara. Undangan udah disebar, sudah mau nikah. Dia pilih bela, dia punya guru, saudara. Dia tinggalin urusan dunianya, saudara. Dia buktikan mahabbah mereka, dia buktikan rasa cinta mereka, saudara. Tapi bagaimana anugerah yang dia dapat? Qaddafi datang pada kakaknya. Umi, kakak, Qaddafi sudah dapat apa yang Qaddafi mau. Qaddafi dalam keadaan gemuk, saudara. Qaddafi dalam keadaan yang sangat senang. Sebagian lain bermimpi mereka saling berpesta pernikahan satu sama lainnya. Satu orang mimpi, oh hari ini akad fulan, besok fulan, besok fulan, dengan sana luar biasa, saudara. Mereka syuhada, mereka mendapatkan syahadah. Mereka hidup, mereka nggak mati, saudara. Mereka hidup. Bahkan kemarin adik daripada Lutfi Hakim, Lutfi Hakim kemarin saat terjadi haul di rumah Lutfi Hakim, sang adik melihat dengan mata kepalanya Lutfi Hakim hadir di masjid tempat diadakan haul. Dia bersenyum melambaikan dada. Sang adik menangis haru melihat sang kakak hadir dalam haulnya dalam keadaan tersenyum. Mereka hidup, mereka nggak mati, saudara. Ini adalah jaminan imam besar kita alal haq. Imam besar berjuang dengan kebenaran. Jangan lagi pernah ragu, saudara. Allah sedang bukakan ladang amal buat kita. Allah sedang hamparkan ladang amal buat kita. Ya, memang perjuangan saat ini berat, bukan ringan, saudara. Saat ini berat, tapi al-ajar ala qadri ta'ab. Pahala berbanding lurus dengan kesulitan. Makin sulit perjuangan, makin gede pahalanya, saudara. Makanya Imam Bajuri mengatakan asyuhada yatalazzazuna bi ni'amil jannah qabla yadkhuluha. Mereka dapat nikmat surga sebelum masuk surga, saudara. Kenapa? Dia dapat nikmat langsung dari Allah. Bahkan sampai-sampai syuhada itu ditanya, apa nikmat yang kau pengen? Dia minta apa, saudara? Dia minta dihidupkan kembali ke dunia. Dia pengen jihad lagi, pengen mati syahid lagi. Kenikmatan yang dia rasakan, nikmatnya mati syahid macam itu, dia minta sama Allah dihidupin lagi di dunia. Dia mau jihad lagi, dia mau mati syahid lagi. Bahkan para syuhada di akhirat kelak, dia akan membawa senjata-senjata mereka yang berlumuran darah jihad mereka sebagai satu kebanggaan, fakhr di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul uzma, saudara. Nikmat agung yang mereka dapatkan. Nikmat tersebut adalah merupakan janji Allah yang tidak mungkin Allah lalai terhadap janji tersebut. Nikmat besar dan dicontohkan oleh 6 syuhada yang hari ini kita merasakan haulnya, saudara. Makanya kami di Pondok Pesantren Markas Syariah, santri-santri kami setiap Jumat pagi ziarah ke makam. Tujuannya apa? Untuk menanamkan syahadah adalah ghayah. Syahadah adalah tujuan hidup yang mesti dicari. Karena kita mau hidup mengandalkan apa, saudara? Mengandalkan sholat, puasa, zakat kita. Ya, itu kewajiban kita yang memang wajib kita jalankan. Tapi apakah kita bisa ngandelin amal ibadah kita buat kita minta masuk surga, saudara? Kita bisa masuk surga ngandelin ridho Allah. Kita ngandelin tabasumnya Rasulullah. Kita ngadepin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat satu riwayat seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Saat itu memegang khanjar. Kalau kita bahasakan khanjar itu kayak golok zaman sekarang, saudara.
Ini Ummu Sulaim perempuan megang golok lagi perang. Nabi nanya, ma fa'ala biki ya Ummu Sulaim, kau buat apa itu golok di tangan ya Ummu Sulaim? Apa jawab Ummu Sulaim? Saudara, ini buat ngebelek perut orang yang mau menyerang diriku ya Rasulullah. Tahu apa jawaban Nabi, saudara? Nabi senyum dengar jawaban itu. Kalau saya ambil dari riwayat ini, kalau Nabi melihat Ummu Sulaim baru megang golok dengan niat untuk menjaga diri saat terjadi peperangan, itu sudah bisa membuat Nabi tersenyum. Apalagi mereka 6 syuhada. Dia lagi jaga zuriyah Nabi, dia lagi jaga zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dalam rangka untuk dibantai. KM 50 semenjak sore sudah penuh oleh aparat sudah. Padahal 5 besar baru berangkat jam 12 malam. CCTV sudah dicabut semenjak sekian hari. Artinya apa, saudara? Sudah ditarget, sudah direncanakan. Pembantaian tersebut sudah direkayasa. Dan saat ini kita masih terus berjuang untuk membongkar pelakunya, bukan cuma sekedar eksekutor, saudara. Karena menurut laporan koran Tempo, majalah Tempo, ada mobil Lexus yang standby di KM 50. Siapa yang bawa mobil tersebut? Siapa yang ada di dalamnya? Kok sampai detik ini Komnas HAM nggak berani mengungkap, sampai nomor platnya nggak berani, saudara. Ada apa di kita punya negeri? Kenapa kok begitu takutnya, saudara? Emang siapa dalam di balik KM 50? Emang siapa otaknya? Sampai Komnas tidak berani untuk bantah siapa, saudara? Makanya para ulama mengatakan hadza miftahun nasr. Ini kunci kemenangan umat Islam. Kemenangan sudah dekat. Kemenangan semakin dekat. Umat Islam harus tambah kuat. Satukan persatuan, bulatkan tekad semakin kuat untuk kita bela agama Allah. Kira-kira siap atau tidak? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela komandan yang besar. Takbir, takbir, salam Nabi. Ini panggung amal buat kita, saudara. Ini panggung amal yang bisa kita cari untuk kita jadikan sebagai satu hal yang bisa jadi jawaban kita di hadapan Rasulullah SAW. Ketika dia punya zuriyah sedang dirolimin, dia punya zuriyah sedang diintimidasi, dikriminalisasi. Kenapa kita katakan dikriminalisasi, saudara? Sama kita ngerti beliau itu di penjara saat ini, tinggal tersisa kasus RS Umi. Kasus RS Umi itu beliau dikenakan kasus gara-gara bilang saya baik-baik saja. Kenapa dikategorikan sebagai kriminalisasi? Mengatakan saya baik-baik saja itu adalah akhlak Islami. Itu bukan bohong. Apalagi bohong yang dianggap menyebabkan keonaran. Ini namanya kriminalisasi syariat. Ini kriminalisasi akhlak Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya saat menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah udah fi maradil maut. Sayyidina Ali jawab, bagaimana keadaan Nabi? Sayyidina Ali bilang, alhamdulillah asbaha bari'a. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Dan Nabi fi maradil maut sudah. Sampai Sayyidina Abbas bilang, ya Ali, Anda tahu muka Bani Hashim, ini Nabi muka udah mau wafat, kau bilang begitu. Ulama mengambil kesimpulan Sayyidina Ali ini bukan orang bodoh, saudara. Sayyidina Ali ini Madinatul ilmunya Nabi, wa Aliun babuha. Sayyidina Ali ini pintunya ilmu, orang yang alim, pemuda pertama yang masuk ke dalam agama
mungkin Sayyidina Ali bohong, nggak mungkin Sayyidina Ali nggak tahu. Makanya para ulama mengatakan menjawab jawaban optimisme kepada orang yang sedang sakit atau orang yang sedang menjenguk yang sakit itu minal mustahab, sesuatu yang dianjurkan, itu akhlak Islami, itu merupakan akhlak, itu bagian dari syariat, itu akhlak saudara. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya sama Sayyidatuna Aisyah dijawab, saat Sayyidatuna Aisyah sedang sakit ditanya gimana keadaannya, Sayyidatuna Aisyah jawab, alhamdulillah, madam taqait, aku bersyukur kepada Allah selama aku bertakwa. Sayyidatuna Aisyah ini faqihah, ahli fikih yang ikut juga turun berperang, yang menjadi corong penjelas dari apa-apa yang ada di dalam rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan tentang perkara-perkara fikih, saudara. Makanya para ulama mengatakan ini adalah akhlak Rasulullah, ini akhlaknya Islami, akhlak Islami, sehingga sungguh mengerikan, saudara. Kalau akhlak Islami yang sedang dijalankan imam besar, beliau saat itu beredar informasi beliau sedang sakit, bahkan diberitakan sekarat, bahkan ada info mengatakan beliau sudah wafat. Sahabat, kerabat, keluarga dekat nanya, nyari informasi, saudara. Karena banyak yang nanya, bingung menjawab satu persatu. Beliau buat video buat menangin sahabat, kerabat, keluarga dekat. Beliau buat video menyampaikan saya baik-baik saja. Untuk apa? Menangin. Berarti saya mau tanya, yang dilakukan imam besar bagus atau tidak? Menenangkan keluarga bagus atau tidak? Menenangkan kerabat bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Saya mau tanya, itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak, sudah. Habib Hanif mantunya pun sama. Banyak yang ditanya melalui beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa ayahanda imam besar dalam keadaan sehat walafiat. Beliau juga sama dituntut dengan pasal yang sama. Ini pasal berbahaya, saudara. Ini pasal tahun 46. Dulu digunakan, diciptakan buat menjerat penjajah. Di tahun 46 penjajah sering masuk ke kampung-kampung. Dia sedang menyebarkan bahwasanya penjajah datang lagi. Itu buat keonaran di tengah masyarakat. Masyarakat panik, masyarakat bingung. Ada yang kabur, ada yang lari dari kampungnya. Makanya saat itu dibuatlah undang-undang agar biar para penjajah kabur, biar dia takut tidak lagi menyebar informasi bohong yang dapat menyebabkan keonaran. Ini pasal nggak pernah dipakai dari zaman rezim Soekarno sampai zaman SBY, nggak pernah dipakai, saudara. Baru di rezim kali ini itu dipakai, digunakan buat menjerat para oposisi, orang-orang yang tidak sama dan berseberangan dengan pemerintah. Yang lebih membahayakan lagi, yang dijerat adalah akhlak Islami. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Saya mau tanya, undang-undang ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Saya mau tanya, undang-undang ini biarkan atau lain? Biarkan atau lain? Makanya saat ini imam besar dengan para pengacara mengajukan judicial review, saudara. Ini undang-undang udah nggak relevan. Undang-undang ini sudah tidak layak, karena undang-undang ini dijadikan alat untuk menjerat mereka-mereka yang tidak satu pemikiran dengan rezim. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Ini negara-negara demokrasi, betul? Ini negara yang memberikan hak untuk berpendapat, betul? Betul? Orang berpendapat nggak boleh, sudah. Giran yang menista agama boleh. Giran orang yang menjaga agama di penjara. Sebenarnya ngawur apa enggak? Ngawur atau tidak? Cuman saya nggak kaget sih. Kenapa saya nggak kaget penista agama dibiarin? Soalnya orang yang membantai aja nggak di penjara, sudah. Betul, betul. Orang
yang ngebunuh nggak dipenjara, betul? Koruptor bebas-bebas aja, betul? Betul? Mereka bukan cuma dibunuh, disiksa, sudah. Kemaluannya dibakar, kukunya dicabut, mukanya lebam, kulitnya terkelupas. Tembakannya bukan 1-2 tembakan, 3 tembakan jarak dekat, saudara. Mereka disiksa, mereka dibantai. Mereka manusia, saudara, mereka bukan binatang. Binatang saja nggak layak seperti itu. Mereka dibantai, mereka disiksa, kemaluan dibakar, kulit dicabut, kuku dicabut, saudara. Kok bisa pelakunya sampai detik ini nggak ditangkap? Disidang tapi nggak dipenjara, saudara. Imam besar cuma ngadain maulid, cuma ngomong baik-baik saja ditahan. Saya mau tanya, kacau apa enggak? Adil atau tidak? Saya mau tanya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya mau tanya, kalau kayak begini dapat bencana wajar apa enggak? Wajar atau tidak? Wajar. Karena bangkit. Wajar. Diam. Wajar. Ini wajar. Artinya mereka secara telanjang mereka tunjukkan diri semua, saudara. Makanya kok kita masih diam aja. Imam besar dalam penjara melawan mulu, saudara. Kita demo aja ogah. Ada aksi ya, ada objekan nih. Ada kerjaan. Saudara, demo itu tindak pidana ringan, dipenjara 1 kali 24 jam doang. Bukan begitu Bapak pengacara? Ini ada pengacara nih, salah-salah nih dijewer. Tindak pidana ringan. Kita juga demo nggak pernah bawa senjata, betul? Kita aksi nggak pernah bawa senjata, betul? Saling bantar bawa mobil komando, betul? Tapi takutnya kayak seadik-adiknya, saudara. Giliran orang bawa senjata ngebunuh di Papua, nggak pernah itu dilarang-larang, betul? Dianggap saudara. OPM-nya nggak mau anggap di saudara, anjing cebok. Orang yang benar-benar makar disaudara-saudarain. Umat Islam yang cuma nyampein aspirasi, yang cuma ingin menyuarakan aspirasinya, dianggap musuh, dianggap buat makar. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Tidak. Iya. Dia lagi keliling nih. Kemarin beberapa tokoh Bogor didatangin. Ingetin saudara, ziarah, sampaikan. Kalau ada tokoh-tokoh kita ingetin, jangan sampai mereka mau dikunjungin. Jangan menjadi orang-orang yang malah melindungi para tokoh-tokoh yang menjadi aktor KM50. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kira-kira umat Islam siap bersatu? Siap bersatu, siap berjuang, siap berullah, siap dibawa kepada manusia. Akbar, Akbar, Salam Nabi. Makanya lucu saudara, di beberapa daerah ngadain acara hall itu ditekan-tekan, diancam-ancam. Padahal hall isinya cuma baca Quran, betul? Hall itu cuma bacain manakib, betul? Isinya cuman baca sejarah, betul? Itu diancam-ancam saudara, warga dilarang buat datang. Giliran orang ngebantai, ngebakar rumah sakit, ngebunuh TNI, ngebunuh Polri, dianggap saudara. Bilang aja Anda takut, betul? Beraninya cuma nama umat Islam.
ngawur saudara, ngawur. Makanya nggak heran gunung batuk-batuk, betul. Udah begah ngeliat yang begini nih. Kalau bisa diam dibatukin, betul. Subhanallah. Ini saudara yang menjadi PR buat kita. PR buat kita. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan saat ini doa. Ada yang bilang begini saudara, gak boleh doa masa buat minta kehancuran. Doain hidayah. Nabi kan rahmatan lil alamin. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak yang ngomong gitu? Pakai dalil, lihat tuh. Nabi disambitin tuh di Taif. Nabi nggak doa, nggak minta kehancuran buat warga Taif. Jawab jangan. Udah malam jam 11. Nasi kebuli dingin nih. Nasi kebuli nasi uduk nih. Dingin. Tuh udah ngantuk bocah tuh. Udah ngantuk belum? Ngantuk. Belum. Dibisikin apa gitu. Saudara, ini namanya korupsi dalil. Namanya korupsi hujjah. Dalilnya kemana, madlulnya kemana. Kenapa Nabi ketika untuk Taif, Nabi nggak doakan untuk mereka doa yang buruk? Karena Nabi tahu orang Taif ini orang yang termakan fitnah. Orang Taif ini gak hidup berdampingan dengan Rasulullah. Dia ini difitnah sama kafir Quraisy yang tahu Nabi mau ke Taif. Dikatakan yang namanya Muhammad itu penyihir. Dia itu pembawa kerusakan, pembawa kerusuhan. Kalau dia datang sambit dia. Kalau dia datang intimidasi. Orang Taif gak kenal Rasulullah saudara. Orang Taif gak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Dia tidak kenal Nabi. Karena Nabi tahu mereka orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Maka Nabi tidak mendoakan laknat kepada mereka. Beda halnya ketika salah satu daripada suku mengutus para sahabat-sahabat Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Nabi utus puluhan sampai ratusan sahabat penghafal Al-Quran. Ternyata di tengah jalan para sahabat dibantai, dibunuh. Nabi 1 bulan penuh Nabi kunut nazilah meminta kehancuran pada kabilah tersebut. Kok ada lilin itu nggak diangkat saudara? Nabi ketika perang Uhud saudara, atau perang Khandaq, Nabi dijebak dalam salah satu lubang yang dibangun oleh seorang bernama Ibnu Qumayyah. Ketika Nabi berjalan, Nabi terjatuh dalam lubang tersebut. Nabi ditendang kepalanya, Nabi dicocor mukanya, saudara, sampai berdarah-darah. Apa Nabi diam saat itu? Enggak. Nabi mengatakan, akmaka Allah, binasakan Allah, membinasakan dirimu. Nabi doakan laknat saudara. Kok itu nggak diangkat? Uqbah ibn Mu'ayyid, seorang pembesar kafir Quraisy, ketika tertawan di perang Badar. Saat itu perang Badar banyak kafir Quraisy yang tertawan. Dan di dalam fiqh siyasah, ketika tertawan itu ada pilihan sebagai imam. Pertama, dia bisa dibebaskan cuma-cuma begitu saja. Salah Nabi, suaminya Zainab putri Nabi SAW, Nabi bebaskan saudara. Nabi minta izin kepada para sahabat, kesian putriku di Mekah itu sendirian, gak ada yang nemenin. Ini sekarang suaminya tertawan. Dia kirimkan kalung merupakan mas kawin yang dititipkan oleh Sayyidah Khadijah untuk jadi tebusan. Dia gak punya harta, dia sendirian. Nabi minta kepada sahabat untuk diizinkan Abul As yang tertawan saat itu untuk dibebaskan. Itu pilihan pertama seorang imam ketika ditawan sudah. Yang kedua, boleh bebas dengan catatan memberikan daripada fida, memberikan barang tebusan. Makanya di perang Badar beberapa sahabat diajarkan membaca tulis
oleh para tawanan perang Badar. Dia mengajakkan 10 orang, dia boleh bebas. Dan pilihan lainnya dibunuh. Uqbah bin Mu'ad itu termasuk yang mendapatkan jaminan dibunuh oleh Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara saat Nabi ditahnak sholat di depan Ka'bah, Nabi sedang bersujud, dilemparkan kotoran onta yang sudah 1 hari lebih ke atas punggung Nabi. Dicekek leher Nabi sampai mata Nabi mau keluar, saudara. Ditarik wajah Nabi, diinjak leher Nabi. Sayyidatuna Fatimah yang membersihkan kotoran, Sayyidatuna Fatimah yang jaga ayahnya, saudara. Karena peristiwa tersebut, Uqbah bin Mu'ad difatwa bunuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Uqbah bin Mu'ad bilang apa? Kok yang lain boleh bebas, saya nggak boleh bebas? Nabi doakan laknat buat dia, saudara. Sampai dibilang, terus urusan anak saya bagaimana? Nabi laknat sampai anak-anaknya. Saya mau tanya, Nabi kita tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Tegas, saudara. Tempatkan dalil sesuai porsinya. Jangan dalil kelembutan dipakai saat dalil ketegasan, jangan. Di Taif itu beda keadaannya. Orang Taif nggak paham, makanya Nabi doakan hidayah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang hidup berdampingan dengan Nabi, tahu tentang Nabi, dia melakukan perlawanan, nggak didoakan baik sama Nabi, saudara. Maka hari ini acara kita mendoakan keburukan bagi mereka-mereka yang telah zalim kepada 6 syuhada, yang zalim kepada imam besar. Itu ada dalilnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini dalil, ini bukti, ini sudah menjadi satu fakta. Sehingga jangan ragu, saudara. Doa yang banyak, doa yang banyak. Kalau mereka mendapatkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita ini yang masih dapat catatan amal hidayah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi kalau mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan buktinya, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah binasakan mereka beserta keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah, saudara. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan untuk imam besar. Allah menangkan perjuangan beliau, Allah tegarkan beliau, Allah istiqomahkan beliau. Dan mudah-mudahan kita senantiasa setia bersama perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para syuhada. Mudah-mudahan kita menjadi para syuhada yang bisa menumpahkan darah di jalan Allah, menumpahkan darah di jalan Rasulullah. Ala hadhihi ni'matin salihah wa ala mana wa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizq bin Husain Shah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah buat kita, menjadi amal yang menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup kita bacakan doa yang dikhususkan untuk 6 syuhada. Dan doa tersebut berisi doa untuk kemenangan umat Islam insya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Muntaqim, Ya man harama al-zulma ala nafsihi wa ja'ala muharraman baina ibadihi, intaqim lana ala man zalamana wa qatala rijalana wa man khattata وأمر وأرسل وأيد وساعد ودافع ورضي بظلمهم
وسلط اللهم عليهم عاجل النقم في اليوم والغداء اللهم اجعل دائرة عليهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم في الدنيا قبل الآخرة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم مزقهم كل ممزق مزقته أعداءك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم تقبل بجاه المصطفى وبجميع الأنبياء والمرسلين وأهل البيت الطاهرين والصحابة الطيبين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المجاهدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترنا بها عجائب قدرتك في تدمير أعدائنا في تدمير أعدائنا في تدمير أعدائنا اللهم احفظ إمامنا الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب حفظا تاما كاملا اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم فل عدهم واخل عدادهم اللهم دمرهم تدميرا ودمر أعداءك وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah pastikan, Allah jaminkan 6 syuhada dicatatkan sebagai para syuhada. Darah yang mereka tumpahkan dijadikan darah-darah para syuhada. Mereka ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka, dan bentuk keberkahannya kita menyusul mereka menjadi para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, wabil khusus kepada para habaib, para asatid. Jika ada salah-salah kata itu datang dari Al-Faqir, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kemenangan dan kita dijadikan sebagai aktor-aktor kemenangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.